Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik semua? Ada yang sedih? Ada bahagia semua? Sudah sarapan? Ada. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Ayo, siapa yang memimpin? Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Adriansa, Amira, Andes, Asifa, Beni, Chelsea, Delia, Dika, Eva, Fahri, Gea, Hesti, Irsyad, Karin, Rofita, Dino, Nelsa, Mohaikel, Monica, Nikel, Nur Fadila, Varios, Kopita, Rehan, Revan, Rizky, Roger, Salsa, Sesi, Taufik, Tiara, Yani, Yozan, Zizi. Oke, itu semua ya. Ada yang perlu diceritakan sebelum kita mulai pembelajaran? Tidak? Aman? Siap belajar? Siap. Bisa berhitung 1 sampai 6? Ada yang tidak bisa berhitung 1 sampai 6? Ada hidup yang baca hitung 1 sampai 6? Percaya loh? Apa ada yang hidup baca? Baca. Boleh berdiri sebentar?
ya, sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Bisa. Gampang kan? Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ingat ya, tangan kanan berarti ada 3 gerakan. 1, 2, 3. Tangan kiri angkat. Tangan kiri 1, 2. Ya, ke depan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tangan kiri ada berapa gerakan? 2. Atas sama bawah. Coba ulang. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua-duanya? 1, 2, 3, Ayo. 4, 5, 6. Ayo. 6-nya ke bawah semua. Ulang. Dua-duanya. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ada yang bisa gerakannya serupa? Ada yang bisa? Ulang. 1. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang bisa gerakannya disatukan? Coba ke depan. Satukan gerakan kiri dan kanan. 1, tengok ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke atas nomor 1 serempak, nomor serempak. Ayo, siapa yang bisa memperagakan? Ji, baca Ji. Coba Ji, coba ke depan Ji. Iku ah, apa yang harus seimbang, tak kiri nomor kanan. Ayo Ji. Ji, tinggal Nino coba perhatikan. Yo, 2. Yang lain perhatikan. Pimpin Ji, macam Nino Ji. Kanan, yang kanan. Kanan berapa tadi? 3. Coba kanan kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya serempak ke atas, 6-nya serempak ke bawah. Coba gabung. Ayo Zi, Dino 1, 2, 6. Ya, ayo coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tangan 6 ke depan. 6. Dino naik deh, coba deh. 1, Yang lain perhatikan. 3, 4, 5, Nah, tangannya. 6. Yo, semua seluruhnya. Coba. Siapa yang bisa ya lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bisa lagi ke depan? Yang ke depan. Jadi dong. Kalau belum baca berarti belum fokus. Otak kiri dan kanannya belum seimbang. Coba sekali lagi dah. Coba sekali lagi. 1. Kita pelan-pelan dulu. 1 di atas semua. 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Kalau lambat baca. Sekali lagi yang lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Oh, cepat, ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5,
juga mengingatkan untuk kita konsentrasi. Kalau kalian sudah benar, berarti otak kalian sudah bisa dikatakan untuk konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Yang ketiga itu kan kiri dan kanan itu beda gerakannya, tapi kita harus menyatukan. Berarti kita harus menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Siap belajar? Ya. Silakan Ibu ada soalnya yang akan Ibu putar. Kalau gitu kalau nggak makain fokus, itu baca kan, dicamati terus kan. Jadi Ibu cuma pakai speaker baik untuk memutar sebuah video, sebenarnya video, tapi video gambaran itu terlalu menjelaskan, tapi kalimat-kalimat itu penting. Kalian boleh didengar, nanti akan Ibu tanya video yang kalian dapatkan dari suara ini. Saya trigonometri mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya lebih mudah dari yang kamu pikirkan. Intinya trigonometri itu membahas tentang segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kalian tahu kan, segitiga yang punya satu sudut 90 derajat. Trigonometri membantu kita mengetahui. Trigonometri mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya lebih mudah dari yang kamu pikirkan. Intinya trigonometri itu membahas tentang segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kalian tahu kan, segitiga yang punya satu sudut 90 derajat. Trigonometri membantu kita mengetahui hubungan antara sisi dan sudut dari segitiga ini. Trigonometri menggunakan fungsi khusus, seperti sinus, kosinus, dan tangen. Jangan terlalu pusing dengan namanya. Ingat saja fungsi-fungsi ini membantu kita mencari hal yang tidak diketahui, seperti tinggi gedung atau jarak menyeberangi danau. Pernah terpikir bagaimana arsitek mendesain gedung pencakar langit yang menakjubkan itu? Trigonometri berperan besar loh. Bayangkan menghitung panjang balok baja yang dibutuhkan untuk menopang atap miring. Disitulah trigonometri dibutuhkan. Dengan menggunakan sudut dan ukuran yang sudah diketahui, arsitek bisa menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan panjang setiap balok. Ini memastikan bangunan kokoh dan aman. Dan bukan cuma gedung pencakar langit. Trigonometri juga penting untuk jembatan, jalan, bahkan rumahmu sendiri. Sebelum ada smartphone dengan GPS, orang-orang mengandalkan peta dan kompas untuk navigasi. Dan coba tebak, trigonometri adalah rahasianya. Pelaut, penjelajah, bahkan pilot menggunakan trigonometri untuk memetakan jalur mereka. Dengan mengukur sudut antara kapal mereka dan bintang yang diketahui, dan mengetahui jarak ke bintang itu, mereka bisa menentukan lokasi mereka. Teknik ini disebut navigasi langit, tidak mungkin dilakukan tanpa trigonometri. Bagian 4, trigonometri di kantongmu, GPS dan masa depan. Sekarang kita punya GPS di ponsel dan di mobil kita, membuat navigasi jadi mudah. Tapi tahukah kamu kalau GPS sangat bergantung pada benar trigonometri? Satelit yang mengorbit bumi mengirimkan sinyal ke perangkatmu. Perangkatmu kemudian menggunakan sinyal-sinyal ini beserta informasi posisi satelit untuk menghitung lokasi tepatmu menggunakan sudakan trigonometri. Hebat kan? Bagaimana matematika kuno ini tersembunyi dalam teknologi. Bagian 5, kesimpulan, dampak abadi trigonometri. Trigonometri mungkin tampak seperti sesuatu yang hanya dipelajari di sekolah. Tetapi sebenarnya trigonometri memiliki dampak yang nyata dan abadi di dunia kita. Dari bangunan tempat kita tinggal dan bekerja, hingga teknologi yang kita gunakan setiap hari, trigonometri ada di mana-mana. Jadi, lain kali kamu melihat gedung tidak telah mendengar video yang kalian dapatkan dari yang kalian dengar. Video yang kalian tangkap dari yang kalian dengar. Ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Yang saya tangkap adalah trigonometri tersebut mempelajari tentang segitiga, khususnya segitiga siku yang memiliki sudut 90 derajat. Dan ternyata selama ini trigonometri itu berada di lingkungan sekitar kita tanpa kita sadari. Oke, tangan dulu.
Andrian, Karin. Tadi Bu Mina kayaknya ternyata. Ada yang tadi sampaikan? Silakan Andrian. Video yang kalian dengar dari suara yang didengarkan tadi itu yang kalian tangkap. Sebelum Ibu buka video ini atau soal ini, kalian pernah kepikir nih waktu kita belajar trigonometri? Pernah ya kepikir kalian waktu kita harus belajar trigonometri? Ini dong. Ya benar, seperti dikatakan tadi, ternyata trigonometri itu ada di sekitar kehidupan kita, di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya kalau untuk sekarang kita belajar trigonometri hanya sedikit yang kita pelajari. Tapi jika kita mendalami dari trigonometri itu sendiri, maka banyak sekali manfaat. Salah satunya itu gedung-gedung yang tinggi. Kalian pernah ingat kan foto-foto atau video-video di TV atau di HP gedung tinggi-tinggi itu? Nah itu dasarnya kita menggunakan trigonometri. Termasuk ruangan ini. Ruangan ini itu menggunakan trigonometri. Mungkin suatu hari nanti kalian tertarik mempelajari trigonometri lebih dalam, maka setelah tamat SMA kalian masuk ke materi matematika yang lebih dalam, atau kalian bisa ke arsitek, bisa tuh masukkan mengukur sudut-sudut sini, dirancang. Itu menggunakan trigonometri. Kalian pernah ngerayau hidup ruang jalan? Pernah hidup ngerayau hidup ruang jalan? Nah, ini yang kalian gunakan. Google Map. Atau disebut video tadi, kalau di video tadi GPS. Ternyata GPS itu dasar dari ilmu trigonometri. Banyak sekali trigonometri yang kita manfaatkan yang tanpa kita sadari ternyata kita telah menggunakan ilmu dari trigonometri. Kalau buat gedung mungkin kalian belum memanfaatkannya, bacaan. Tapi kalau GPS, kalian lebih jatuh memakainya. Dan kalian boleh bercerita ke orang-orang di luar sana, GPS ini ternyata dasar dari ilmu trigonometri. Trigonometri ilmu dari matematika. Jadi kalau kita kita belajar matematika yang ada gunung, ada dua manfaat. Ternyata kalau kita dalami banyak sekali manfaat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau begitu kita masuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mencari nilai trigonometri berdasarkan sudut-sudut istimewa. Sebelumnya, apa sudut istimewa? Gak ngerti kan? Kalau hafalan, gak belajar tentang sudut-sudut istimewa, hilang ada, masih ingat kan? Nah, di sudut-sudut istimewa itulah kita akan mencari nilai-nilai dari trigonometri tersebut. Boleh kalian buka di halaman 40 di bukunya terlebih dahulu. Di situ ada sudut-sudut istimewa yang kita pelajari sebelumnya. Dan di contoh soal ada 4 sin. 4 sin 60 ditambah 2 Nah, hari ini kita akan belajar lumau caloyo mampu kalian itu ngerti tentang menghitung nilai trigonometri ini berdasarkan sudut-sudut istimewa. Berdasarkan ini, maka kita akan belajar sama-sama, maka pada akhirnya setelah pertemuan ini kalian akan mengerti tentang menghitung ini. 4 sin 60. Ini yang akan kita pelajari, cos 30 tan 60. Jadi kalian harus mengerti hari ini. Dalam 2 jam ini tidak kalian pacaran sedikit-sedikit selesai pembelajaran ini kalau tentang ini.
Dan untuk belajar kita hari ini, selain mempelajari ini, kita akan melakukan game. Game soal di sini Ibu muat 8 amplop yang isi soal. Nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam 8 kelompok. Jadi silakan kalian duduk per kelompok dan selesaikan soal ini. Di dalam ini ada 10 buah soal. Kalau selesai dalam waktu yang Ibu tentukan, kalau tuh nanti kalian lakukan sendiri nilai berapa. Tapi kalau ini selesai dalam waktu yang Ibu tentukan, maka kita akan mina kelompok mana yang paling banyak menyelesaikan soal dengan benar. Jadi nanti akan Ibu kasih lembar kertas tiap kelompok. Kalian ambil satu, kalian kerjakan. Di situ ada soal, ada tulisannya 1, 2, 3. Kalau soal nomor 2 maka kalian tulis di situ 2. Soal nomor 2 kalian kerjakan, selesai tempel di sini di bawah amplop kalian. Setelah selesai ambil lagi. Pukul mana carayok teriko, nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal ini. Oke? Sebelum itu kita lanjut dulu. Ibu jelaskan dulu sedikit tentang trigonometri. Ini 4 sin 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Ditambah 2 turun cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Dikurang tan 60 akar 3. Ini perhatikan di sini 4. Kalian boleh menggunakan dalam kurung, boleh menggunakan titik, atau boleh menggunakan kali. Seluruhnya maknanya sama, yaitu kali. Kalau di sini itu Ibu menggunakan tanda kurung. Jadi 4 dikali 1 4 dibagi 2 berarti 2 akar 3. Ditambah sama 2 kali 1 2 bagi 2 1 akar 1 boleh diganti 1 akar dikurang akar 3. 2 akar 3 ditambah akar 3 dikurang akar 3. 2 akar 3 berarti akar 3-nya ada 2 nih. Ditambah akar 3 berarti akar 3 ada titik lagi nih. Ada titik lagi. Dikurang akar 3 lagi, sebuah lagi. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2 dan 1. Ini ada 2 buah nih, 2 akar 3. Berarti 2 akar 3 ada 2. Iya. Di sini akar 3. Ini akar 3 ada berapa? Ini 1. Jadi tadi 2 putih akar 3 ditambah putih lagi akar 3. Berapa? 3. Berarti 3 putih akan akar 3. Dikurang lagi akar 3. Akar 3 ini berapa ini? Putih kan? Putih akar 3. Berapa? 2. Berarti 2 akar 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham? Kalau ada kesempatan yang bertanya silakan ditanyakan untuk lebih jelas lagi. Jika tidak ada, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan duduk per kelompok. Jadi tinggal ganti pada duduk kelompok. Kelompok 1 Zizi, Kopita, Gea, Hesti. Ingatkan. Yang kedua Yani, Monica, Dino, Karin. Ketiga Sesi, Melsa, Yozan, Andrian. Keempat Fadila, Delta, Tiara, Lovita. Kelima Eva, Andes,
Keenam, Dika, Beni, Varios, Revan. Aku tahu. Ada ya buat kalian. Yang ketujuh, Taufik, Nikel, Rizky, Rehan, dan Fahri. Kedelapan, Salsa, Delia, Asifa, Irsad, dan Muhaikel. Silakan gerak cepat dalam bagian. Yo, ya. Positif dulu kan? Coba ya, pindah. Silakan berdiskusi dulu tentang pelajaran yang akan kita bahas. Yang tadi tanya silakan ditanyakan. Silakan diskusi anaknya. Kasih waktu. Selain penilaian dalam mengerjakan soal, nanti akan ada penilaian tentang sikap kalian. Jadi ada tentang kerjasama dalam kelompok, ada penilaian tentang kecepatan waktu dalam menyelesaikan soal, berdasarkan tidak tepat waktu, terus perilaku kalian terhadap teman-teman, dan bagaimana cara kalian dalam menghadapi dalam kelompok tersebut. Silakan berdiskusi. Yang ini kelompok ini silakan nak. Yang perlu didiskusikan. Jangan sampai di maju loh. Kelompok sendiri. Semakin besar soal yang kalian kerjakan, semakin besar nilai kalian. Makanya belajar. Jangan bengong. Ya, ini aja melakukan yang frekuensi. Kalian masuk frekuensi. Jadi yang frekuensi kawan akrab kan? Itu. Salah lagi. Ini satu tapi kan cepat selesaikan. Jadi ada mengaduk kelompok kelompok. Satu yang selesai paling banyak
Baik, ya. Oke, benar. Ini sebagai kertas untuk menjawab soal nanti kalian potong. Poin itu harus dideretkan di bawah amplop kalian. Udah terlalu besar nih ya kan? Jadi silakan potong ya 10 soal yang ada di amplop. Tapi jawabannya itu kan sistemnya kebut-kebutan. Siapa yang paling gancang selesai nanti dia itu yang satu, yang dua, yang tiga. Jadi yang paling besar paling banyak 30 soal itu berarti dia menilai yang besar. Kalian harus berusaha untuk menyelesaikan soal-soal. Dipotong. Kan ini so jawabannya kan sudah terlalu banyak. Lagi dikit kalau ini. Jadi letak di bawah ini. Jangan itu lagi. Ya. Aduh deh, lubuk ya. Ya kan kurang. Kita kalian kalau nawar. Gede, tak baik itu. Minta lagi ya, banyak. Kita mulai ya, kalau tidak ada lagi yang tidak paham nggak loh? Nggak paham nggak loh? Kasih waktu. Ini ada 10 soal. Soalnya kira-kira yang paling dijelaskan tadi. Perkiraan kalian kalian butuh waktu berapa? 5 menit dalam soal. Iya. Jauh. Ya, sejam. 15 menit. Seluruhnya apa? Pokoknya gini. Dalam 15 menit itu paling banyak kalian menjawabnya oleh itu. Iya, Bu. Gue berani, Bu. Bisa jadi kan? Capek, Bu. 20 menit. 20 menit. Oke. 20 menit. Jadi dalam waktu 20 menit silakan kerjakan soal sebanyak-banyaknya. Ingat nomor soal tadi kan? Kelompok berapa kalian? Iya. Ingat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Masuk ini udah ingat. Gitu nih. Ibu ingatkan lagi. Ingatkan nih. Mampu itu salah soal dalam amplop itu. Soal kelompok 1, kelompok Zizi, kelompok 2, kelompok Yani, kelompok 3, kelompok Sesi, kelompok 4, Fadila, kelompok 5, Eva, kelompok 6, Dika, kelompok 7, Taufik, kelompok 8, Salsa. Ingat? Oke, kasih waktu 20 menit. Ini dalam ya. 20 menit dari sekarang.
Satu-satu soal waktu diambil di situ dulu. Yang sudah selesai, langsung start di sini. Potongan selesai ini. Ya dipotong, dipotong, dikasih telur, dari situ dibawa ke sana. Ditekan di dalam telurnya. Ya, tekan, nah. Jangan seperti ini. Enggak, Bu, kan habis bintang ya. Mesin, Bang, Bu. Ya, lanjut. Ya, baru satu kelompok yang maju. Kelompok yang lain. Keluaran itu terus kita angkat.